Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Ini untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu membuat lewat video ya. Silahkan adik-adik menyimak penjelasan dari materi yang kedua ini. Jadi materi yang kedua ini tentang peran perawat dalam pelayanan home care. Ya, di sini saya sebagai dosen mata kuliah akan menjelaskan ya. Jadi peran perawat ketika dia melakukan home care tentu saja berbeda dengan peran perawat saat dia berada di rumah sakit ya. Yang kalau kita tahu kalau di rumah sakit kita mempunyai tim kerja dari perawat, dokter maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Tapi kalau kita home care, kita bekerja sendiri gitu ya. Kita merawat pasien sendiri datang ke rumahnya. Maka di sini perlu ya, kalau kita melakukan pelayanan home care sebagai perawat itu harus mempunyai keahlian, ya, mempunyai ilmu yang expert ya, atau keterampilan yang baik ya, untuk, mengatasi masalah yang sedang dihadapi klien. Ya, berbeda dengan yang di rumah sakit karena mempunyai tim kerja, jadi setiap waktu bisa berkoordinasi. Nah, di sini peran perawat yang pertama adalah sebagai patient educator, ya. Untuk melakukan kunjungan pasien harus dilakukan secara paruh waktu, sehingga waktu kontak dengan pasien itu sangat terbatas. Kalau kita tahu home care itu adalah tidak mengenal waktu, tidak punya waktu ya, artinya kapanpun bisa dilakukan home care, kemudian tidak mengenal hari. Jadi biasanya untuk perawat home care ini adalah, pekerjaan paruh waktu. Ketika dia sudah pulang dinas dari rumah sakit, dia baru melakukan home care, gitu ya. Oke, kemudian di sini, nah sebagai patient educator ya, karena perawat itu tadi waktunya terbatas untuk merawat pasien, paling lamalah kalau datang ke pasien itu 2 jam. Jadi perawat ini harus memberikan edukator ya kepada caregiver, kepada keluarga atau pasien ya. Nah, di sini agar mereka mampu melakukan penanganan terhadap masalah yang sudah dihadapi. Jadi, salah satu peran dari perawat adalah untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan, gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai patient advocate. Bahwa kita tahu ya, kita dari awal masuk ya, untuk memilih profesi perawat, kita diharuskan memiliki perilaku yang caring. Caring terhadap siapapun, gitu ya. Eee, di sini kalau kita sebagai perawat, kita harus melakukan caring kepada pasien, ya, di mana perawat itu merupakan advoket, ya, yang tidak hanya memberikan tindakan yang telah dilakukan dengan benar, tapi juga harus memastikan bahwa tindakan yang sudah dilakukan itu memperhatikan nilai, ya, bahwa yang dilayani ini adalah seorang manusia, ya, dia yang memiliki hak, gitu, yang memiliki perasaan, dia memiliki indera, tuh. Jadi kita harus berperan sebagai advokat yang merupakan refleksi dari perilaku standar profesi etik praktik. Kemudian sebagai case manager ya. Case manager di sini ya adalah manajemen atau manajer kasus. Jadi kalau ada kasus di home care gitu, dia harus mengatasinya, mampu mengatasinya gitu. Jadi peran perawat di sini tidak hanya melakukan pengkajian ya, kalau sudah dikaji dia harus melakukan tindakan. Dari tindakan tersebut dia harus mengevaluasi.
dia harus mengevaluasi tindakan yang sudah diberikan kepada pasien. Oke, evaluasinya tidak hanya hasil implementasinya aja. Selama dia melakukan pelayanan, ya, kita harus minta evaluasi dari keluarga pasien, gitu, sebagai untuk meningkatkan kualitas pelayanan home care-nya, ya. Kemudian menganalisis cost efektif, jadi uang ya, atau, ya home care itu kan sebuah bisnis. Jadi kita harus memastikan ya, menganalisis berapa, pendapatan yang kita dapat dalam 1 bulan, gitu ya. Kemudian kita harus mendapatkan target berapa pasien untuk memenuhi target ya. Bahwa kalau membuka home care itu juga harus, punya target pasien, gitu ya. Karena kan setiap 5 tahun sekali kan akan melakukan akreditasi. Gitu. Kalau tidak memiliki, pasien ya, maka untuk para pejabat terkait ya atau dinas kesehatan juga tidak akan melanjutkan gitu untuk, izin ya tempat praktiknya gitu. Jadi harus meningkat gitu ya, jumlah pasien sama pendapatannya. Kemudian kualitas pelayanan ini, eee, me memerlukan peran dari beberapa disiplin ilmu gitu ya, terkait untuk menjadi tim home care. Kemudian peran perawat juga sebagai spiritual aesthetic communal ya. Di sini merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap proses pengembangan pola pikir bahwa perawat itu memberikan dukungan, apresiasi terhadap upaya penyembuhan yang dilakukan pasien. Ya, karena pasien ini kita tahu memiliki budaya dan keyakinan kalau dia meyakini ya, meyakini secara spiritual dia bisa sembuh, ya kita harus tingkatkan, ya kita harus apresiasi ya bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan dirinya. Kemudian di sini kalau mau melakukan pelayanan home care harus memiliki keterampilan, gitu ya. Yang pertama keterampilan mengkaji dan mengevaluasi. Jadi ya, kita sebagai perawat home care harus melakukan mengkaji secara holistik, gitu ya. Pengkajian secara holistik di sini dilakukan untuk, mmm, mencari atau menganalisis dari mana timbulnya masalah penyakit pasien ini. Gitu ya. Jadi perawat ini harus mampu melakukan pengkajian dari keluarga, lingkungan, termasuk support system yang ada di lingkungan pasien, kemudian kemampuan untuk menilai tentang perkembangan pasien dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Nah, di sini harus dilakukan pengkajian secara holistik. Kemudian yang kedua, keterampilan komunikatif yang efektif. Ya, saat melakukan pengkajian kita selalu diikuti dengan komunikasi efektif. Ya, jadi kalau mau mengkaji pasien ya jangan singkat-singkat ya. Jadi komunikasi yang efektif atau komunikasi terapeutik itu bisa meningkatkan kepuasan dari pelayanan kita terhadap pasien, ya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan itu harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, tuh. Kemudian ya, di sini media komunikasi atau profesi kesehatan ini harus mampu melakukan multidisiplin ya saat dilakukan konferen dengan, beberapa ilmu kesehatan ya. Jadi komunikasi yang baik ini untuk menjaga hubungan antara perawat dengan pasien. Kemudian harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan ya ketika ada masalah atau merawat pasien di rumah. Nah, pasien yang membutuhkan tanggung jawab yang khusus dan cukup berat, misalkan, kalau pasien
pasien ini dirawat di rumah tidak akan mungkin mengembalikan kondisinya dalam waktu yang dekat ini untuk ke kondisi yang seperti semula, sehat gitu ya, maka dia harus, bisa mengambil keputusan ya. Nah, perawat ini harus tahu kapan waktunya menghubungi dokter atau mengirim pasien ke rumah sakit ya. Jadi dia harus mampu untuk mengatasi situasi yang mengancam atau tidak mengancam pasien. Kemudian kemampuan untuk mendokumentasikan. Jadi, sebagai perawat home care harus memiliki kemampuan untuk mencatat yang baik terkait tindakan yang dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi catatan yang dijadikan pedoman ini ya untuk menilai perkembangan pasien dan sebagai data untuk mengklaim mungkin ya pembayaran asuransi serta untuk berkas akreditasi dalam menjalankan pelayanan home care. Jadi dokumentasi itu penting ya. Kemudian harus memiliki keterampilan, kemampuan berpikir secara fleksibel, kritis, dan kreatif. Ya, bekerja di rumah ya, pasien ini dengan kondisi yang berbeda dan berubah-ubah merupakan pengalaman yang menarik dari home care. Jadi perawat ini mungkin saja menemukan situasi berbeda yang tidak sesuai dengan kondisi ideal perawat. Jadi dia harus bisa berpikir secara fleksibel, kritis, dan kreatif untuk melakukan tindakan ya dalam membuat teknik-teknik khusus sesuai dengan kondisi yang ada dan yang sedang dihadapi pasien. Kemudian harus memiliki keterampilan untuk mengatur diri. Ya, jadi perawat home care ini mampu mengatur dirinya sendiri, mampu mengenal keluarga dan pasien ya dengan lebih baik. Jadi dengan mengatur dirinya ini dia bisa melakukan pengkajian, melakukan tindakan, mengatur kunjungan, melakukan koordinasi dengan disiplin ilmu kesehatan yang lain. Jadi secara manajemen waktu dia harus baik gitu ya. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah penanganan kegawat daruratan. Jadi kita harus bisa mengevaluasi situasi gawat darurat. Bisa yang terjadi kapan saja kepada pasien ya dalam bentuk kedaruratan nafas, kardiovaskuler, sistem neuro, ya, maupun secara psikiatri. Oleh karena itu, perawat home care harus memiliki kemampuan memberikan bantuan hidup dasar. Oke, selanjutnya standar praktik home care ya. Jadi standar praktik ini adalah salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga profesional, gitu ya. Jadi kalau mau melakukan home care itu ada dasarnya, ya. Jadi standar praktik keperawatan tentang pelayanan home care ya, ini dikembangkan oleh American Nurse Association ya dalam mengembangkan standar praktik ini dia melihat dari proses keperawatan, kemudian standar dan deskripsinya. Gitu ya. Kalau dilihat dari proses keperawatan dari segi pengkajian, secara di standar organisasi itu mendeskripsikan seluruh pelayanan kesehatan rumah itu direncanakan, diorganisasikan langsung oleh perawat profesional yang mempunyai pengalaman di kesehatan komunitas dan kepengurusan organisasi pelayanan kesehatan rumah. Oke. Kemudian yang kedua teori ya dari perawat ya tentang menerapkan konsep teori sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi saat melakukan pengkajian harus didasarkan dengan teori. Kemudian pengumpulan data. Secara berkelanjutan, perawat ini mengumpulkan dan merekam data secara menyeluruh, akurat, dan sistematis.
diagnosis, ya, perawat ini menggunakan data pengkajian kesehatan untuk menentukan diagnosis keperawatan. Oke, perencanaan. Perawat ini mengembangkan rencana keperawatan tentang menetapkan tujuan, ya. Kemudian implementasinya, ya, dilihat dari intervensi di mana perawat ini dipandu oleh rencana keperawatan untuk memberikan kenyamanan, pemulihan, perbaikan, pendidikan kesehatan, dan mencegah komplikasi. Evaluasinya secara berkelanjutan, perawat mengevaluasi respon klien dan keluarga untuk menentukan kemajuan, pencapaian tujuan, dan memperbaiki data dasar diagnosis. Ya. Kemudian di sini keperawatan berkelanjutan, ya, oke. Kemudian ada kerjasama antar disiplin, ya, di mana kalau dilihat dari kerjasama antar disiplin ilmu ini sangat penting karena untuk membentuk home care itu kita harus bekerja secara tim. Kemudian pengembangan profesional, ya, perawat ini diasumsikan sebagai bertanggung jawab untuk mengembangkan profesional dan berkontribusi pada pengembangan profesional. Ya, ada pengembangan secara riset dan etika. Oke, itu tadi ya. Kemudian sekarang lingkup pelayanan home care. Ya. Dari lingkup pelayanan home care di sini, lingkup praktik keperawatan mandiri itu meliputi asuhan keperawatan dari perinatal, asuhan keperawatan neonatal, asuhan keperawatan anak, ya, asuhan keperawatan dewasa, dan asuhan keperawatan komunitas. Bisa juga asuhan keperawatan jiwa yang dilaksanakan sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab. Ya. Jadi secara umum, lingkup pelayanan dalam perawatan kesehatan di rumah itu dapat dikelompokkan. Ya, jadi ada pelayanan medik, ada pelayanan sosial, ada pelayanan rehabilitasi, ada pelayanan informasi, ada pendidikan, ada higien dan sanitasi, kemudian ada pelayanan untuk perbantuan kegiatan sosial. Ini lingkup pelayanan home care. Tapi kalau dilihat dari bidang keperawatan, ya dari perinatal, neonatal, anak, ya dewasa, maternitas, jiwa. Jadi, semua lingkup keperawatan masuk ya di dalam home care dengan dasar harus memiliki sertifikat keterampilan. Gitu. Oke, thank you. Semoga dari apa yang sudah saya jelaskan ini, ya, adik-adik bisa memahami, ya, jadi sebagai perawat dan memiliki peran untuk melakukan pelayanan home care, ya. Jadi dasar untuk membuka pelayanan home care, adik-adik harus memiliki keterampilan yang harus diasah, gitu ya. Keterampilan secara umum adik-adik harus bisa mengatasi semuanya, ya, dari perinatal sampai di asuhan keperawatan jiwa. Tetapi secara khusus ingin membuka praktik pelayanan home care itu sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang adik-adik kalian punyai. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang pelayanan, ya, peran perawat dalam home care. Semoga memberikan manfaat dan memberikan tambahan ilmu, serta memberikan semangat gitu ya untuk tetap eee, berkembang gitu ya dan menjadi perawat yang profesional. Karena adik-adik sekalian ini adalah perawat yang meneruskan kami gitu ya, yang sudah akan sold out mungkin seperti itu. Oke, baik terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.